Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifana Ilataya. Saya Marisha Dika Manti. Kami dari SMP A5 Surabaya. Hari ini kami akan mempresentasikan judul penelitian kami yang berjudul Social Life of Bisexual in Surabaya atau Kehidupan Sosial Biseksual di Surabaya. Dan judul ini akan kami pakai untuk Lomba Penelitian Pelajar Surabaya 2023. Suatu hidup komunitas biseksual sangatlah berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yang dimana komunitas ini memiliki banyak sekali sudut pandang. Banyak sekali masyarakat yang berkata bahwa komunitas ini sangat unik karena baru pertama kali ditemukan. Namun ada beberapa masyarakat yang berkata bahwa komunitas ini sangatlah melanggar norma agama dan juga norma negara. Oleh karena itu, peneliti penasaran tentang seberapa luas dan seberapa besar komunitas ini di Indonesia, spesifiknya di Surabaya. Oleh itu, kami memilih judul Social Life of Bisexual in Surabaya. Jadi sekarang peneliti akan meneliti kehidupan sosial para komunitas biseksual dan juga solusi bagaimana cara mencegah dampak negatif dari komunitas biseksual di Surabaya. Dari latar belakang yang sudah saya paparkan, kami mengambil dua perumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan sosial komunitas biseksual di Surabaya, dan yang kedua adalah bagaimana solusi atau cara untuk mencegah dampak negatif dari komunitas biseksual di Surabaya. Pada era globalisasi saat ini, banyak sekali fenomena yang terjadi di dunia. Salah satunya adalah LGBT. LGBT sendiri ini kepanjangannya adalah lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Nah, pada kesempatan kali ini, peneliti akan memilih tema biseksual, yaitu kehidupan biseksual di Surabaya. Kehidupan sosial sendiri ini adalah sesuatu yang masih berkaitan dengan kemasyarakatan atau sosial. Sedangkan biseksual adalah seseorang yang dapat menyukai sesama jenis maupun berbeda jenis. Teknik pengambilan sampel yang akan kami gunakan adalah proper sampling, yang dimana kami akan mengambil 6 buah subjek, yang dimana itu adalah anggota dari komunitas biseksual di Surabaya, dan kami akan mewawancarai dengan cara Zoom meeting di rumah masing-masing. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan yaitu alasan mengapa sih kalian masuk ke dalam komunitas ini. 30% dari mereka menjawab mereka itu mengikuti teman. Dan 20% dari mereka menjawab bahwa mereka sering melihat film biseksual dan tertarik untuk mencoba apa yang mereka tonton. Dan 10% karena adanya pergaulan bebas. Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam komunitas tersebut? 30% dari mereka menjawab karena mereka sering berkumpul bersama. 20% karena mereka itu memang ada kelainan seksual. Dan 10% karena mereka itu ada masalah keluarga dan lelah dengan masalah tersebut. Selanjutnya adalah apa yang biasanya mereka lakukan ketika berkumpul bersama? 50% mereka menjawab nongkrong di kafe, 50% lainnya mereka menjawab menonton bersama. Sedangkan tempat di mana mereka berkumpul biasanya 60% dari mereka menjawab kafe, 20% mereka menjawab sekolah atau kampus, dan 10% adalah rumah. Pada pertanyaan kelima, kami menanyakan siapa yang akan kalian ajak untuk berkumpul bersama. Semuanya menjawab mereka akan membawa pasangan mereka untuk berkumpul bersama. Untuk pertanyaan ke-6, kami menanyakan kapan kalian akan berkumpul bersama. 60% menjawab mereka akan berkumpul bersama saat weekend, dan 20% lainnya menjawab mereka berkumpul setiap hari. Untuk pertanyaan ke-7, kami menanyakan berapa lama kalian berkumpul. 40% menjawab mereka akan berkumpul bersama selama 4 hingga 6 jam. 30% menjawab mereka akan berkumpul bersama selama 7 hingga 9 jam. 20% lainnya menjawab mereka akan berkumpul bersama selama 1 hingga 3 jam. Pada pertanyaan ke-8 ini, kami menanyakan apa perbedaan mereka saat berpacaran dengan sesama jenis dan saat berpacaran dengan lawan jenis. 40% menjawab saat dengan sesama jenis, orang di sekitar mereka terlihat risih. 30% menjawab saat dengan sesama jenis, mereka merasa lebih terbuka satu sama lain, dan 30% lainnya menjawab mereka merasa lebih mengerti pasangan mereka. Pada pertanyaan ke-9, kami menanyakan bagaimana reaksi orang terdekat mereka. 40% menjawab orang terdekat mereka netral saja, 30% menjawab orang terdekat mereka menolak mereka, dan 30% lainnya menjawab orang terdekat mereka menerima kelainan seksual. Dan pada pertanyaan terakhir ini, kami menanyakan apa dampak bagi mereka saat masuk ke komunitas ini. 60% menjawab mereka dapat menghibur diri mereka, 30% dapat berkumpul bersama, dan 10% lainnya menjawab mereka merasa lebih bersemangat. Mendapatkan kesimpulan bahwa komunitas biseksual pada umumnya akan melakukan aktivitas pribadi mereka pada siang hari. Sedangkan untuk malam harinya mereka akan berkumpul ke kafe bersama pasangan atau teman komunitas mereka. Sedangkan solusi yang kami dapatkan dalam mengurangi populasi komunitas ini adalah lebih bijak dalam memilih teman, pilihlah teman yang dapat membuat dampak positif untuk kalian sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.